Persilahkan ke Bapak Salamuddin Daeng yang telah bergabung di tengah kita untuk memaparkan bagaimana perspektif ekonomi politik dari Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, ya Bang. Belum masuk di ini. Pak Daeng udah masuk tuh. Tuh, Galaxy A30s. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ketua? Baik, sehat. Ya? Lanjut. Aman gak jalurnya? Tadi agak di-hacker dikit tadi. Ada dari India, dari Pakistan, macam-macam. Dia takut sama Salamuddin Daeng dia. Oh gitu. Lanjut. Gimana? Ini lanjut, silakan Pak Salamuddin Daeng. Udah mulai ini? Udah mulai dia tadi. Oh, ini giliran saya? Ya. Oke, giliran saya ya? Ya, betul. Jadi begini, Tua. Sebetulnya kan kalau kita lihat tujuan dari Perpu ini, itu ada cuma dua. Satu itu adalah untuk menyuntik APBN atau menyelamatkan APBN lah bahasa mereka. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk menalangi keuangan di sektor keuangan atau menyuntik dana ke bank-bank. Bahasa sederhananya begitu. Dua ini. Nah, kedua ini akan ditempuh dengan cara tadi sudah Bang Pak Yani jelaskan. Satu, melalui pembelian surat utang negara atau obligasi negara oleh Bank Indonesia. Halo? Bisa didengar ya? Ya, bisa didengar. Langsung. Oke. Jelas, Bang. Yang kedua, itu adalah pembelian obligasi Bank Indonesia oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, di sini ada keanehan. Kenapa dana penjamin simpanan yang harus menalangi APBN melalui mekanisme pembelian obligasi Bank Indonesia. Jadi, sebetulnya ini yang krisis APBN atau sektor perbankan. Kan jadi pertanyaan kita di situ. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita bertanya kan, ada apa dengan APBN dan sektor keuangan? Kalau di Perpu ini sebetulnya secara kasat mata atau secara gamblang digambarkan bahwa ini yang bermasalah ini APBN, anggaran pendapatan belanja negara atau fiskal kita. Karena kalau kita bilang bahwa banking ini sedang krisis perbankan itu, untuk menilai perbankan sedang krisis itu banyak sekali tahapannya. Ada kejadian luar biasa, ada ras, ada penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat, ada kredit macet secara besar-besaran yang terjadi di masyarakat, dan lain sebagainya ya. Dan semua keadaan-keadaan yang dapat kita logikakan sebagai adanya krisis di sektor keuangan atau perbankan, itu sampai sekarang juga belum tampak. Dan tidak ada hasil stress test atau dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan yang dapat membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa terjadi krisis di sektor keuangan atau di perbankan. Sehingga kalau saya secara kasat mata melihat bahwa sebetulnya yang sedang bermasalah serius ini adalah APBN, anggaran pendapatan belanja negara.
Kalau itu bisa kita logikakan lebih jauh dengan melihat fakta-fakta di saat ini. Jadi sebetulnya yang membuat bangkrut APBN ini sekarang terutama itu bukan karena virus corona, tapi karena pelemahan harga komoditas. Itu satu. Satu, harga komoditas melemah. Harga minyak itu melemah. Padahal minyak ini adalah penopang utama dari APBN kita. Baik itu penerimaan pajak maupun PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu semua masih ditopang oleh minyak. Kedua, itu komoditas batu bara. Batu bara selama 5 tahun terakhir memang kontribusinya terhadap ekspor dan penerimaan negara dari pajak dan juga bagi hasil batu bara memang cukup signifikan ke dalam APBN kita. Nah, sekarang harganya jatuh, melemah. Demikian juga dengan komoditas-komoditas lain seperti sawit dan lain sebagainya. Ini memang sedang jatuh harganya sehingga APBN kita ini mengalami pendarahan yang cukup luar biasa. Akan tetapi kalau kita lihat penurunan harga komoditas ini tidak terjadi sekarang saja. Tapi ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun, paling tidak 3 tahun terakhir. Sehingga saya pastikan bahwa sebetulnya masalah di dalam APBN ini bukan merupakan masalah yang disebabkan oleh corona. Kalau masalah di sektor keuangan memang belum kelihatan. Misalnya apakah ada orang ras sekarang tarik uang dari bank besar-besaran. Sebagian dana bank itu kan dana pihak ketiga. Jadi kalau dana pihak ketiga ditarik di bank, itu baru kita bisa bilang krisis sektor keuangan. Yang menyebabkan kas daripada bank-bank ini kosong. Tapi sekarang kan tidak ada kejadian seperti ini. Bahkan mungkin menurut saya, di saat corona ini orang akan berbondong-bondong cari pinjaman buat makan. Buat melanjutkan hidup. Karena beratnya beban ekonomi akibat PHK, pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Besar kemungkinan kalau nggak sandarannya ke bank, masyarakat kita ini sandarannya ke pegadaian, ke macam-macam ya, untuk mencari topangan hidup. Jadi sektor keuangan kita menurut saya, kecuali ya sektor keuangan kita ini selama ini dikelola secara tidak transparan, banyak terjadi fraud, banyak pemalsuan laporan keuangan, di mana-mana misalnya di BUMN, di bank-bank BUMN dan lain sebagainya, boleh jadi, tetapi itu bukan informasi yang dapat kita akses secara terbuka di publik. Karena menurut pandangan mereka, bank kita ini atau sektor keuangan kita ini baik-baik saja. Dan belum pernah ada statement dari pemerintah atau otoritas yang mengatakan bahwa perbankan kita ini sedang dalam keadaan sekarat, sehingga ada alasan untuk membuat perpu semacam ini. Itu, jadi tampaknya itu masalah terbesarnya itu kalau dari sisi ekonomi itu ada di APBN. Nah, kalau APBN, itu nggak bisa kita atasi dengan perpu. Darurat semacam ini di APBN ini bukan sesuatu yang terjadi akibat kontraksi mendadak, tetapi sesuatu yang terjadi secara alamiah. Ada proses yang menyebabkan APBN ini seperti ini. Proses pertama itu adalah dikarenakan tata kelola APBN ini yang sangat buruk sekali. Jadi tata kelola ini ruang lingkupnya sangat luas ya, mulai dari soal transparansi, akuntabilitas, kemudian banyak sekali belanja-belanja yang dipaksakan atau mengejar ambisi jangka pendek, mengejar legacy dan lain sebagainya ya, sehingga memaksakan belanja yang besar. Sementara pada bagian lain penerimaan negara ini kecil, dan pada saat yang sama beban akibat daripada utang dan bunga utang yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Masih kedengaran ya? Masih, halo? Masih. Oke. Nah, akibat beban daripada pengeluaran yang terus meningkat dari waktu ke waktu, inilah yang menjadi anomali ekstrim di APBN kita. Jadi penerimaan menurun dalam 5 tahun terakhir, lalu kemudian pada saat yang sama beban daripada APBN ini terus mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh utang. Jadi utang ini baik itu cicilan utang pokok maupun bunga utang.
Karena beberapa kali kita mendengar pemerintah mengatakan bahwa utang baru itu hanya cukup untuk bayar bunga utang yang lama. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika datang virus corona atau datang wabah ini, kita menjadi tidak punya uang. Atau pada saat datang wabah ini, negara nggak punya uang gitu loh, kira-kira logikanya. Jadi bukan karena wabah ini, negara tidak punya uang. Jangan dibalik. Yang logika yang benar itu adalah pada saat wabah ini datang, negara sedang tidak punya uang. Jadi tidak bisa mengatasi masalah beginian dengan perpu. Perpu itu adalah suatu, menurut saya sih ya, sebuah jawaban untuk menghadapi situasi yang crash, yang kejatuhan yang tiba-tiba, yang crash, yang tidak, tidak terprediksi sebelumnya atau keadaan yang unpredictable, sehingga kita membutuhkan langkah-langkah darurat terkait dengan keuangan. Nah, tapi kalau APBN kita, ya alamiah sudah begitu. Kita sudah memprediksi 3-4 tahun yang lalu bahwa ujungnya ini adalah APBN ini bisa bahaya karena dua sebab utama. Ambisi dalam mega project yang besar-besar ini ditalangi dengan APBN, lalu kemudian pada saat yang sama kewajiban APBN ini semakin membesar akibat bunga utang dan lain sebagainya ya, bunga utang dan cicilan utang pokok yang sudah sangat besar sekali. Sementara pada saat yang sama, sejak 3-4 tahun yang lalu itu, kita terpukul oleh penurunan harga komoditas. Jadi semua ini sudah bisa kita prediksi dengan melihat angka-angka perkembangan APBN di dalam 3-4 tahun terakhir. Jadi kalau mengeluarkan perpu dengan ruang lingkup untuk menyuntik APBN dengan di bailout oleh BI, dan kemudian dari dana itu akan digunakan untuk menalangi keuangan perbankan, saya kira nggak ada alasan yang rasional untuk itu. Nah, kalau terkait dengan COVID, terkait dengan wabah yang kita hadapi sekarang, sebetulnya strateginya ya APBNP, tapi harus dibicarakan dengan mekanisme yang ada, yakni dengan DPR, dan merelokasi pos-pos anggaran yang tidak diperlukan, misalnya infrastruktur yang besar-besar ya dipindahkan untuk penanganan COVID. Apa aja yang kira-kira belanja yang tidak perlu, tidak urgen, tidak mendesak, tidak terlalu penting untuk kita kerjakan sekarang bisa dialihkan kepada untuk penanganan wabah. Itu harus begitu. Jadi tidak perlu dengan menggunakan perpu di mana otoritas penuh berada di tangan pemerintah, lalu kemudian otoritas jasa keuangan Bank Indonesia dan LPS nanti kalau melakukan tindakan yang fraud, yang menyalahi hukum tidak bisa digugat karena hanya bisa digugat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini kan gawat sekali. Jadi kalau hemat saya sih tidak signifikan untuk mengatasi masalah ini dengan perpu, karena dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menyatakan sekarang darurat keuangan. Lagi pula saya belum pernah mendengar dari mereka sendiri bahwa negara sedang mengalami darurat sektor keuangan. Belum ada pernyataan resmi. Belum ada stress test dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa kalau terjadi dolar sekian atau terjadi PHK sekian atau terjadi bangkrutnya industri sekian, atau menurunnya harga komoditas sekian, menurun harga minyak, harga batu bara sekian, akan menyebabkan sekian banyak bank yang bangkrut, sekian banyak ini yang kolaps. Belum ada pernyataan resmi dari mereka. Jadi, mengapa lalu punya keberanian untuk mengeluarkan perpu atas dasar logika terjadi masalah keuangan? Nah, ini yang nggak kita lihat. Nah, tapi kalau APBN, pemerintah pun belum secara resmi mengatakan bahwa APBN ini crash. Dan apa sebab-sebabnya sehingga dia ambruk sedemikian dalam, dan kalau saya lihat setelah perpu ini kan pemerintah sudah mengeluarkan PP, Pak Yani. Halo? Ya, jadi PP nomor 50 tahun 2000.
PP 50 tahun 2020 tentang APBN perubahan 2020 sudah dikeluarkan, dan di situ saya baca pemerintah berencana menambah 0,9 triliun. Jadi tahun ini mau utang 850,9 triliun. Bagaimana bayarnya? Ini aja membayar yang lama akibat penurunan harga minyak aja sudah tidak memungkinkan, penurunan harga komoditas. Membayar yang lama-lama saja kita udah susah. Apalagi dengan rencana menambah pos pembiayaan 850 triliun, utang baru. Ya bagaimana membayarnya nanti? Ini kan sama dengan kalau mereka ngambil logika mereka, saya mengambil logika pemerintah. Ini kan mirip dengan, anggaplah logika wabah ini mempengaruhi keadaan kita. Berarti kita harus mengatasinya dengan utang. Ibarat orang sedang sakit, dipaksa berutang untuk berobat. Bahkan untuk menggali kuburannya juga harus berutang lagi. Logika yang lain juga bisa begini, kalau tidak dapat utang berarti wabah corona ini tidak akan diatasi. Ini kan jadi perkara. Masalah kemanusiaan, kita pakai hitung-hitungan, kalkulasi, matematika, ekonometrika, statistik. Mestinya kalau masalah begini, pemerintah menggunakan semua perangkat perundang-undangan yang ada yang memungkinkan untuk merelokasi besar-besaran pos-pos di dalam APBN kita yang selama ini memang tidak memiliki signifikasi dengan hajat hidup orang banyak, misalnya mega project, ya kan, yang besar-besar. Lalu yang kedua, misalnya anggaran perjalanan dinas, para pejabat negara. Yang ketiga, misalnya anggaran-anggaran daerah yang tidak terserap, yang nganggur, yang tidak bisa diserap di dalam APBN ini. Artinya mereka gagal melakukan spending. Jadi itu bisa dengan menggunakan mekanisme itu. Kalau menggunakan perpu begini ya, pertama-tama memang mereka harus umumkan keadaan darurat. Darurat dua hal, darurat APBN, darurat fiskal. Ya disebutkan alasannya supaya bisa kita pelajari. Yang kedua, mereka harus mengumumkan darurat di dalam sektor keuangan dan sebutkan alasannya. Bank-bank mana saja yang akan bangkrut, berapa banyak bank yang akan bangkrut, itu disebutkan secara jelas. Kalau tidak ya ini sama dengan kita memberikan cek kosong untuk BLBI jilid 2 yang tidak transparan, yang tidak akuntabel dan mewariskan beban tidak hanya bagi keuangan negara tapi bagi kemanusiaan. Kalau bagi kita sekarang masalah BLBI ini kan sudah jadi masalah kemanusiaan bagi kita. Karena ini sudah menyebabkan negara kita tersandra sampai dengan saat ini harus menanggung utang-utang obligor melalui pembayaran pajak oleh masyarakat. Saya kira itu garis besarnya, Pak Yani. Halo? Yuk, lanjut. Udah. Ya, dari saya itu dulu. Ya, itu dulu. Ya, kalau ada jadi yang menarik pengantar dari Bapak Syarifuddin Daeng terkait dengan bagaimana dari aspek mekanisme termasuk dalamnya harusnya yang diambil adalah